Perkenalkan, nama saya Shirin Arabella Arfiani. Dan saya Nisrina Nur Azizah. Kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang politik dan strategi nasional. Mungkin saat mendengar kata politik, banyak orang yang langsung berpikir seperti pemilu, partai politik, atau jabatan pemerintahan. Padahal sebenarnya politik itu jauh lebih dekat pada kehidupan kita sehari-hari. Benar banget, politik nasional adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan strategi nasional merupakan cara atau langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi sederhananya politik itu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan strategi bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Coba nih, bayangin kita akan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Otomatis kita memerlukan tujuan dong ke tempat tersebut. Nah, tujuan itu dinamakan politik nasional. Sedangkan cara, rute, atau kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut merupakan strategi nasional. Nah, artinya politik dan strategi nasional itu tidak bisa dipisahkan. Misal, kalau tujuan sudah jelas namun strateginya masih kurang baik, maka tujuan tersebut akan sangat sulit untuk dicapai. Sebaliknya, jika strateginya sudah baik namun tujuannya belum terarah, maka pelaksanaannya tentu tidak akan terarah. Tujuan politik dan strategi nasional sebenarnya mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah seharusnya mengarah pada tujuan-tujuan tersebut. Misalnya pembangunan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lalu pembangunan rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, atau pembangunan jalan atau transportasi untuk memperlancar aktivitas masyarakat. Nah, dalam strategi nasional ada beberapa pendekatan, seperti pendekatan top-down, pendekatan bottom-up, partisipatif, teknokratif, dan politik. Pendekatan top-down berarti kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah pusat lalu diterapkan ke daerah. Lalu pendekatan bottom-up berarti kebijakan tersebut dirancang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Dan yang terakhir, untuk partisipatif berarti masyarakat ikut turun secara langsung dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan. Nah, untuk kebijakan bottom up dan partisipatif, sebenarnya itu kita sebagai mahasiswa sering melakukannya tanpa sadar. Shirin, kamu udah isi survei kampus belum? Sudah dong, kan proyektor kita kan rusak tuh. Nah, aku juga kasih saran ke kampus supaya proyektor kita segera dibenerin. Nah teman-teman, jadi kegiatan seperti mengisi survei, memberikan kritik dan saran, atau menyampaikan aspirasi kepada kampus itu merupakan contoh pendekatan bottom up. Karena mahasiswa menyampaikan kebutuhan dan masalah mereka secara langsung kepada pihak kampus agar dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan dan strategi perbaikan. Kalau menurutku sih, ikut rapat organisasi atau forum diskusi juga termasuk bentuk partisipasi mahasiswa. Nah, betul tuh. Misalnya, seperti saat menentukan proker organisasi, setiap anggota diberikan kesempatan menyampaikan pendapat. Dari berbagai usulan tersebut, kemudian dipilih solusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Nah, proses ini mirip dengan bagaimana pemerintah menyusun strategi nasional, yaitu seperti mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengambil keputusan. Kostranas juga bersifat dinamis, artinya mengikuti perkembangan zaman. Seperti saat ini nih, banyak banget layanan publik yang sudah memakai aplikasi digital. Dulu, masyarakat harus datang ke kantornya langsung untuk mengurusi suatu dokumen. Sekarang, bisa lewat aplikasi saja untuk mendaftarkan dokumen tersebut. Nah, perubahan ini dilakukan supaya layanan tersebut menjadi cepat dan efisien. Contoh penerapan politik dan strategi nasional di bidang pendidikan adalah program KIP kuliah dan berbagai beasiswa pendidikan. Di bidang ekonomi, ada pembangunan jalan tol, pelabuhan, transportasi umum, serta pengembangan ekonomi digital. Di bidang pertahanan dan keamanan, terdapat modernisasi alat pertahanan serta peningkatan kemampuan TNI dan Polri. Semua program tersebut merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.
Jadi kesimpulannya, politik nasional menentukan arah dan tujuan negara, sedangkan strategi nasional merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, meskipun terlihat berbeda pada konsep dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa dapat menerapkannya dalam lingkungan kampus. Nah, kita sebagai mahasiswa tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi kita juga dapat memberi masukan dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.